Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat siang kepada saudara-saudari, bapak dan ibu kami. Perkenalkan, nama saya Kalina Gunawan dari kelas 12-2. Sebelum saya memulai Dhammadesana pada hari ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun yang berkaitan dengan tema saya. Pagi cerah burung bernyanyi, di bawah sinar mentari berseri. Pancaniyama mari kita hayati, agar hidup damai sepanjang hari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Dhammadesana mengenai Pancaniyama Dhamma atau 5 hukum universal dalam ajaran Buddha, beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang saudara-saudari yang berbahagia, Bapak dan Ibu kami yang saya hormati, kepada Bu Hera dan Pak Witono, Pancaniyama Dhamma adalah 5 hukum atau keteraturan alam yang tidak bisa dihindari oleh siapapun atau diubah juga oleh manusia, itu nggak bisa. Hukum ini adalah bagian dari keteraturan semesta dan berjalan apa adanya tanpa perlu diatur oleh siapapun ya. Memahami Pancaniyama membantu kita untuk lebih menerima kenyataan, menerima sebab akibat, dan membangun sikap hidup yang lebih bijaksana. Berikut akan saya jelaskan mengenai kelima niyama tersebut. Yang pertama ada Utu niyama, hukum alam fisik. Utu berarti cuaca atau iklim. Utu niyama adalah hukum yang mengatur perubahan musim dari suhu, hujan, panas, dingin, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika musim hujan tiba, kita melihat hujan turun setiap hari. Ini bukan karena ada makhluk yang memerintahkannya, tetapi karena proses alami yang terjadi di alam semesta ini. Seperti penguapan air membentuk awan, lalu turun sebagai hujan. Contoh lain, bunga sakura bermekaran di musim semi, lalu daun-daun berjatuhan di musim gugur. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk tidak marah saat cuaca tidak sesuai harapan. Kita belajar untuk menyesuaikan diri dan tetap berbahagia, apapun kondisi alam. Yang kedua ada bija niyama, hukum bibit dan benih. Bija berarti benih. Hukum ini mengatur bahwa sesuatu akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan bibit atau benihnya. Misalnya, jika kita menanam biji mangga, tentunya yang akan tumbuh adalah pohon mangga, bukan pohon apel. Demikian juga hewan dan manusia lahir sesuai dengan keturunan genetiknya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki asal dan sebab yang spesifik. Jika kita ingin hasil yang baik, kita juga harus menanam benih yang baik. Yang ketiga, ada kama niyama, hukum perbuatan. Ini mungkin hukum yang paling kita sering dengar. Kama niyama adalah hukum sebab akibat yang berlaku atas perbuatan makhluk hidup. Segala perbuatan, baik atau buruk, akan menghasilkan akibat. Jika kita melakukan kebajikan, tentunya kebaikan akan kembali kepada kita. Lalu jika kita melakukan kejahatan, penderitaan akan datang kepada kita sebagai akibatnya. Contohnya, seseorang yang suka membantu sesama manusia akan dicintai oleh banyak orang. Sedangkan orang yang suka menipu akan kehilangan kepercayaan orang lain. Hukum ini mengajarkan kita pentingnya bertanggung jawab atas setiap tindakan, ucapan, dan pikiran kita. Yang keempat ada cita niyama atau hukum pikiran. Cita berarti pikiran. Cita niyama mengatur bagaimana aliran pikiran bergerak berdasarkan hukum tertentu. Misalnya, saat kita marah, emosi kita membuat jantung berdegup lebih cepat dan juga tubuh menjadi panas. Atau saat kita merasa damai, tubuh kita terasa lebih ringan dan tenang.
Cita Niyama juga menjelaskan mengapa pikiran bisa berubah-ubah dengan cepat. Seperti sedih menjadi senang, marah menjadi tenang. Dengan memahami hukum pikiran, kita belajar untuk menjaga pikiran kita untuk tetap positif, karena pikiran yang baik akan membawa ketenangan, sedangkan pikiran buruk membawa penderitaan. Yang kelima ada Dhamma Niyama atau hukum kebenaran. Dhamma Niyama adalah hukum keteraturan kebenaran alamiah yang lebih tinggi, yang tidak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup. Contohnya adalah peristiwa luar biasa seperti kemunculan seorang Buddha atau keajaiban alam tertentu yang terjadi mengikuti hukum kebenaran. Dhamma Niyama mengingatkan kita bahwa ada kekuatan kebenaran yang besar yang selalu berjalan di alam semesta ini, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Saudara-saudari yang terhormat, Bapak Ibu kami yang saya hormati juga, kelima hukum ini berjalan seiring dan saling berhubungan. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Dengan memahami Panchaniyama, kita belajar untuk lebih bersyukur, lebih berusaha menanam kebaikan, lebih sabar terhadap perubahan, dan lebih bijaksana dalam menerima segala kondisi dalam hidupnya. Cerita singkat sebelum penutup. Ya, saya akan memberikan cerita singkat terkait Panchaniyama. Suatu hari, ada seorang petani yang rajin merawat ladangnya. Ia menanam benih padi dengan penuh perhatian, memberi pupuk, menyiram, dan menjaga dari hama. Tetangganya justru malas, tidak merawat sawahnya, dan mengandalkan keberuntungan. Saat musim panen tiba, petani yang rajin memanen padi melimpah, sedangkan tetangganya tidak mendapatkan hasil. Nah, inilah contoh nyata Bijaniyama dan Kamaniyama. Berjalan bersamaan, benih yang baik dan usaha yang tekun menghasilkan hasil yang memuaskan. Oke, sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan. Panchaniyama mengajarkan bahwa kehidupan ini berjalan berdasarkan hukum sebab akibat yang teratur dan adil. Segala sesuatu yang kita alami adalah hasil dari kondisi-kondisi yang terbentuk sebelumnya. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Oke, Dhammadesana ini atau ceramah ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Tentunya jika pembukaan memakai pantun, penutup juga harus menggunakan pantun. Tanam biji di musim semi, siram tiap hari dengan tekun hati. Hukum semesta mengajarkan kita, bahagia datang bila karma suci. Akhir kata, terima kasih atas perhatian saudara-saudari semua, Bapak Ibu kami yang saya hormati. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai sata bhavantu sukhitata. Semoga makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.